Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini ada pertemuan kedua mata kuliah kewirausahaan. Setelah minggu kemarin panjenengan semua sudah mengumpulkan tugas. Kali ini pada pertemuan kedua kita membahas mengenai karakter wirausaha. Nah, kewirausahaan kemarin pada pertemuan pertama saya sudah menyinggung bahwa kewirausahaan itu terkait dengan peluang dan bagaimana cara kita memanfaatkan peluang tersebut. Nah, berdasarkan dua komponen di atas, dibutuhkan dua contoh karakter, yaitu kreativitas dan inovasi, yang mana hal ini akan berujung pada kontinuitas atau keberlanjutan dari usaha kita agar dalam siklus perputaran keuangannya akan selalu positif dan berkepanjangan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai karakter wirausaha sukses. Nah, seperti yang terlihat di layar, ada beberapa komponen, maksud saya ada beberapa contoh, di antaranya yaitu memiliki kreativitas yang tinggi, 2. Selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab, 3. Mandiri, 4. Berani menghadapi resiko, 5. Motif berprestasi tinggi, 6. Selalu perspektif, 7. Memiliki perilaku inovatif tinggi, 8. Selalu mencari peluang, 9. Memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian memiliki kemampuan manajerial, dan yang terakhir adalah memiliki keterampilan personal. Nah, slide berikutnya di sini akan disebutkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan dalam berwirausaha maupun kegagalan. Nah, adapun karakteristik yang bisa menyebabkan seseorang dikatakan sukses dalam berwirausaha yaitu percaya diri, pemecahan masalah, berprestasi tinggi, pengambilan resiko, ikatan emosi, pencari status, dan tingkat energi yang tinggi. Nah, kita kupas satu persatu ya. Percaya diri. Nah, ciri wirausaha sukses yang menonjol dalam hal percaya diri yaitu dia mampu mengendalikan tingkat kepercayaan dirinya dalam mencapai sukses. Jadi di sini tidak over confidence. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Nah, cirinya yaitu cepat mengenali dan memecahkan suatu masalah yang dihadapi tanpa menghalangi kemampuan atau goals yang diharapkan. Yang ketiga yaitu berprestasi tinggi. Cirinya yaitu bekerja keras dan bekerja sama dengan para ahli untuk memperoleh prestasinya. Yang keempat, pengambilan resiko. Tidak takut dengan resiko, tetapi akan sebisa mungkin rasional untuk menghindari resiko yang tinggi. Itu pun jika dimungkinkan. Karena resiko itu ada pepatah yang mengatakan dalam investasi yaitu high risk dan high return. Jika menghadapi suatu resiko yang tinggi, maka secara otomatis return atau keuntungan yang didapat itu juga tinggi. Namun resiko itu tergantung dari pengendalian diri seseorang. Apakah dia mampu mengelola resiko itu dengan baik ataupun tidak. Yang kelima yaitu ikatan emosi. Cirinya yaitu tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang mengganggu suksesnya usaha. Nah, dalam hal ini contohnya dalam ikatan emosi, misalnya panjenengan punya wirausaha outlet makanan. Nah, ketika si pembeli itu adalah orang yang saudara benci, nah apakah saudara itu akan memasukkan emosi yang orang tersebut merupakan orang yang wanted lah istilahnya, kalau bisa jangan bertemu lah. Itu bagaimana saudara akan menghadapinya. Jadi kalau bisa dikatakan sukses berwirausaha itu adalah tidak mencampurkan emosi ke dalam wirausahanya. Istilahnya dalam istilah yang sekarang itu tidak boleh baper.
Kemudian yang keenam yaitu pencari status dan tingkat energi yang tinggi. Nah, pencari status ini adalah kita tidak boleh riak dalam berwirausaha. Memang tujuannya adalah berwirausaha itu kontinuitas, yang mana diharapkan ketika panjenengan nanti jadi wirausaha sukses, pasti semua orang akan tertuju kepada saudara. Jadi itu harus ini dihilangkan. Yang terakhir itu yang mengenai tingkat energi yang tinggi, itu nanti berhubungan dengan yang nomor satu tadi, yaitu jangan sampai kita terlalu overconfidence. Slide berikutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Nah, yang pertama yaitu karakteristik profilnya, yaitu terkait tentang dedikasi. Adapun ciri wirausaha yang gagal terkait dedikasi yaitu meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha. Nah, maksudnya di sini adalah waktu itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Jadi waktu itu tidak akan datang kembali. Jadi sebisa mungkin kita harus memanfaatkan waktu tersebut secara efektif dan efisien. Misalkan dalam satu hari ini panjenengan sudah punya tahapan-tahapan yang akan saudara selesaikan. Jangan sampai tahapan itu istilahnya meleset atau melenceng jauh dari goals yang diharapkan selesai tidaknya pada kegiatan per hari yang saudara rencanakan. Yang kedua yaitu pengendalian usaha. Pengendalian usaha ini contohnya yaitu gagal mengendalikan aspek utama usaha atau bisnis. Nah, ini terkait tadi, wirausaha kan berbicara mengenai peluang dan bagaimana memanfaatkan peluang. Jadi bisa mungkin saudara harus kasarannya harus mengerti, oh ini ada peluang, bagaimana peluang itu saya kelola untuk dijadikan input margin keuntungan dari usaha yang saudara jalankan. Yang ketiga, pengamatan manajemen. Nah, pemahaman umum terhadap manajemen rata-rata kurang. Nah, ilmu manajemen ini kan banyak sekali. Salah satunya yaitu terkait dengan manajemen keuangan. Nah, bagaimana panjenengan nanti mengelola uang yang masuk, terus ketika uang yang masuk itu jenengan putar atau jenengan investasikan, dan terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang saudara lakukan dalam 1 bulan kegiatan wirausaha. Itu harus diperhatikan sirkulasi antara uang masuk dan juga uang keluar. Yang keempat, pengelolaan piutang. Nah, ini tadi sama juga terhadap manajemen keuangan. Jadi sebisa mungkin saudara harus mampu mengelola aspek keuangan. Yang saya sebutkan tadi, uang masuk, uang keluar, itu harus diperhatikan. Jangan sampai mengalami defisit atau kita terpaksa melakukan pinjaman. Nah, yang kelima yaitu memperluas usaha secara berlebihan. Nah, ini bisa dicontohkan, ini terkait franchise. Nah, franchise boleh sih ketika usaha saudara dalam bisnis makanan itu, kelihatannya ini prospek nih, tapi kita harus benar-benar memperhitungkan ketika usaha kita di franchise-kan itu apakah memang layak atau tidak. Nah, seperti contohnya yaitu dulu pernah ada gembar-gembar itu franchise susu Mbok Darmi. Nah, sekarang kan sudah tidak terdengar lagi kan namanya. Jadi saudara harus benar-benar memperhitungkan apakah ketika bisnis yang saudara lakukan, misalnya menurut saudara itu sukses dan saudara ingin memperluas bisnis saudara, itu harus benar-benar dianalisa dengan baik. Jangan sampai itu nanti usahanya gulung tikar. Yang keenam, terkait dengan perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan ini nanti seperti yang saya singgung tadi di poin 3 dan 4, ini terkait tentang manajemen keuangan. Nah, bagaimana saudara merancang atau mengelola keuangan saudara, baik itu untuk
biaya sewa atau gaji atau pengeluaran yang lain, itu harus benar-benar diperhatikan. Uang masuk, uang keluar, jangan sampai minus terus menerus. Yang ketujuh, lokasi usaha. Nah, lokasi usaha kalau di era Society 5.0 ini menurut hemat saya tidak begitu tidak begitu urgent. Itu bisa dikesampingkan. Namun lokasi ini juga ibaratnya mudah diakses lah. Jangan sampai kita membuka usaha itu untuk konsumen menuju ke lokasinya itu sangat sulit. Tapi saya pikir di era sekarang ini kan mudah ya, karena ada layanan ride sharing kayak Gojek atau Grab, itu kita bisa bekerja sama. Nah, yang terakhir yaitu pembelanjaan besar. Nah, ini juga terkait dengan manajemen keuangan. Jadi intinya dalam pertemuan kita kali ini di karakteristik wirausaha, itu yang terpenting adalah bagaimana kita melihat peluang dan mampu mengelola peluang itu dengan baik. Jadi jangan sampai wirausaha yang usaha yang kita rintis ini kedepannya tidak punya masa depan yang cerah. Jadi saudara harus benar-benar pandai dalam mengelola peluang dan juga memanfaatkan peluang tersebut. Oke, saya kira sudah cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.